hatinya lain. Jangan nyebut dia jadi umat Muhammad. Umat Muhammad itu yang hatinya dan bibirnya ucapannya sama. Tidak melengkok sana, nggak melengkok sini. Kalau dia nggak bisa ngomong, mendingan dia nggak usah ngomong. Diam aja. Yang kuharap hanya keridhaannya. Yang kuharap hanya senyumnya. Yang kuharap ia tidak bersedih. Tak ada air mata yang ia teteskan karena kehilafanku. Dia sayang. Tidak mau Habibullah Muhammad menangis karena umatnya yang tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sujud di depan Allah Ta'ala. Tiap malam hanya menangis sujud sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya, ya Rasulullah, engkau telah diampunkan dosamu yang ke depan yang ke belakang. Engkau maksum ya Rasulullah. Kenapa engkau mesti menangis dan sujud minta ampunan kepada Allah Ta'ala? Ini Rasul yang sudah tidak ada dosanya. Ke belakang, ke depan tidak ada. Ahli surga, jaminannya surga. Tapi hidupnya apa? Sujud menangis tiap malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya sampai istrinya Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku hamba yang harus bersyukur? Kapan ini kita ucapkan sama Allah? Kapan kita sudah beriman dosa? Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Anak-anak kita, istri kita, saudara kita, semua insya Allah kita dikumpulkan sama beliau. Amin. Kadang aku berpikir, apakah aku jangan ngomong, aku sopo. Insan dhaif, lemah. Aku ini makhluk lemah yang selalu melakukan maksiat. Siapakah aku? Dia tanya lagi. Yang mengharap cinta kasih darinya. Tak jalan mulut ini berkata, aku kira kita mengharapkan cinta darinya. Jadi orang tidak percaya diri. Apa aku insya cintaku diterima oleh Kanjeng Nabi? Insya Allah. Kalau kita tulus menjalankan syariat apa yang diberikan sama Rasulullah, insya Allah Rasulullah cinta sama kita. Jangan putus asa, jangan kamu khayal yang tidak. Katakan insya Allah sholatku dan amalku, kecintaanku kepada Rasul, insya Allah diterima oleh Allah Rasul. Jangan ragu. Aku kira kita berharap kasih sayangnya. Namun hati kita itu menjawab tidak. Kau beruntung dengan menyintainya. Kau beruntung karena menyayanginya. Ia mencintai siapa yang menyintainya? Menyayangi orang yang menyayanginya. Muhammad, oh Muhammad. Muhammad, oh Muhammad. Menyebut namamu, bak mengalirkan madu di bibirku. Mendengar namamu berikan semangat baru bagi hidupku. Tak bosan bijak ini memujimu dengan kasidahmu. Tak bosan pula mata ini menelaah sejarah hidupmu. Seperti duduk marut. Dia menelaah apa? Ya, kehidupan Rasul, kelahiran Rasul,
jejak beliau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Bukan segampang kita sekarang masuk Islam enak. Dulu enggak. Rasulullah berdarah dari lempar batu sampai berdarah tutup darah untuk mensyiarkan agama Allah di dunia ini. Ya Allah Tuhan pencipta cinta yang abadi. Ya Allah Tuhan pencipta rasa sayang di hati. Mudahkanlah jalanku menuju Taibah. Ku tak kuat menahan rindu yang kian membara. Berikan mata ini kesempatan dengan memandang Gubatul Hadra. Gubatul Hadra itu satu tempat itu. Tempat di mana Rasul biasanya bersinggah tempat-tempat duduk di situ tempat. Gubatul Hadra juga bisa dimaknakan adalah tempat kuburan Rasul yang kubahnya itu hijau. Itu bisa tempat juga, bisa diartikan begitu. Rindu dia ke sana. Berikan hidung ini kemuliaan dengan mencium harumnya Madinah Munawwarah. Ya Allah, ya Allah, sampaikan beribu salawat baginya dariku. Harapkan dia sekarang kasih melihat aku. Ini syair dari orang yang menyintai betul Rasul dari hatinya. Dan beliau meminta syafaat dari Rasul. Tidak ada Nabi kecuali Rasul yang bisa memberi syafaat. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Kita sebagai umat Muhammad, insya Allah kita mendapat syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita dijadikan orang yang betul mukmin sama Allah. Selalu mensyiarkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengibarkan bendera Islam yang betul, tidak separuh-separuh. Kalau separuh percuma. Tapi katakan yang benar, qulil haq wa la kana mur. Katakan yang benar dan itu baik buat kamu malah. Tapi katakan bal yu'anni wa ayat, sampaikan satu ayat kebenaran kepada mereka. Jangan takut hukum dunia. Takut kepada Allah. Hukum dunia tidak ada apa-apanya. Lihat ulama besar, lihat habaib zaman dulu yang besar yang ada di Indonesia, hidupnya di penjara. Apa? Hanya tegakkan kalimat Allah Ta'ala. Dia tidak takut penjaranya dunia. Dia takut dengan penjaranya Allah, azab Allah nanti. Ini harus diperhatikan. Didik anak-anak kalian, didik istri-istri kalian, harus digunakan istri-istri semua harus memakai hijab. Jangan kamu ditanya sama Allah Ta'ala di yaumul qiyamah, kenapa istrimu tidak kau didik? Kenapa anakmu tidak kau didik? Dengan cara Islami, dengan makan halal, dengan jalannya halal. Jangan kamu makan hal yang haram. Ini harus dipegang. Kenapa? Kamu suami-suami bertanggung jawab pada istri-istri dan anak-anak kalian. Jangan enak-enakan tok. Kamu imamnya keluarga. Imam akan ditanya sama Allah. Pada imam dulu yang dipegang. Mana istrimu? Kamu ajari apa istrimu? Pakaiannya bagaimana? Anak kamu didik gimana? Anak kamu didik Islami atau tidak? Ada akhlak. Jangan anakmu disekolahkan non-Islam. Ini harus diperhatikan. Biasa kecil itu dari gede. Harus hati-hati. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ayat kecintaan untuk sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian menyintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah menyintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini Al-Imran ayat 1. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut setiap orang yang menyatakan cinta kepadanya untuk membuktikannya. Bukti cinta tersebut adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah telah menjadikan nabinya tersebut sebagai suri tauladan yang harus diikuti dan diteladani. Sebagaimana dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Ini ayatnya Allah. Ayat Al-Quran yang memerintahkan mentaati Rasulullah. Disebut juga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku melihat dalam mushaf Al-Quran, maka aku dapati mentaati Rasul pada 33 ayat dalam Al-Quran. 33 ayat itu dikhusus Allah untuk mencintai Rasulnya. Dari ayat tersebut bisa ditarik beberapa kesimpulan di antaranya. Satu, mentaati Rasul SAW adalah bagian dari mentaati Allah. Kalau kamu mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, berarti kamu bohong. Tapi Allah perintahkan taati aku dan taati Rasulku yang membawa risalah. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW dengan perintah tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kataatan kepada Rasulullah yang bersifat mutlak, tidak bisa ditawarkan. Mentaati Rasulullah SAW adalah sebab datangnya rahmat dan hidayah. Allah menginginkan rahmat dan hidayah setelah kamu mencintai Rasulnya. Seperti gini aja, doa kita tawassul sama Rasul lebih gampang dan ke atas ke langit, di bawah langit ini doa kita daripada kita tidak tawassul sama Rasul. Sampai ada satu hadis mengatakan, siapa umatku, baik umatku semua ini kalau berdoa kalau tidak diawali dengan sholawat kepadaku dan diakhiri dengan sholawat, doa itu ngawang di atas, nggak naik. Maka itu cinta sama Rasul adalah mutlak. Menentang Rasulullah SAW dalam hal tariqah adalah kekufuran. Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti radhiyallahu anhu menegaskan mentaati Rasulullah adalah tunduk terhadap sunnah-sunnah beliau. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wa dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Wajib tertib Allah dan Rasulnya ini. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Bagi saya menentang Allah Rasulnya, sungguh dia adalah sesat yang nyata. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi orang dari anak bujuri duduk dulu. Nek kowe cinta karo aku, Bu, kudu nurut aku. Kudu nurut nek Islam. Islam itu apa? Taat Allah wa Rasuluh. Apa itu Islam? Adapun Islam berapa? Saya baru kemarin tanya sama 2 orang yang keliling tuh. Coba sini. Yang 5 tahun pendek jenggotan kemarin datang di toko saya tanya. Berapa rukun Islam? Mikir 10 menit untuk jawab. Saya tanya, kamu dari mana? Dari Ambon. Loh, kamu apa sampai Ambon apa? Keliling masih ahli Islam. Loh, rukun Islam kamu tidak bisa. Dia niatnya baik. Tapi kalau ditanya seorang lain tanya, rukun Islam berapa makanan? Dia nggak bisa jawab. Namanya bukan orang Islam ya. Jangan percaya sama orang. Tidak nanti malah besok saya. Rukun iman berapa? Hanya disebut 4. Yang lain tidak tahu. Jadi piye? Katanya dakwah keliling masjid
ada Hatanto waktu di depan saya, nggak ada siapa, teman-teman depan saya. Pas kebetulan datang bisa membunyikan omongan mereka. Tapi keliling pakai gamis, pakai jenggot, pakai ini. Saya bilang gini, Mas, nah kamu itu mau keliling itu harus bisa. Sedikitnya bawa buku, Mas. Ini loh Mas, Mbak buku. Kalau taruhnya najis nggak tahu, ini ambil buku saya satu pun dibaca. Ini pelajari Mas ya untuk sawah. Jadi banyak orang niatnya baik, tapi dirinya tidak bisa nih baiknya. Dia ikut kalau ngidul melu, tapi dia tidak ada, isinya kosong. Kan disayangin. Tapi kalau dia keliling betul bawa dakwah Islam membangun Allah wa Rasuluh, fadilahnya tidak ngomong. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah manfaat bagi kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Wa lamma nadama bi dhulmin dalal ila usratil Muhammadiyya al-ulum. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن سعي به مشكورا وفعلي به محمودا وعيت وعملي بعمل مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات المنصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآمال وتعود غافرا وعلى باب عزته تخطر الرحال وتعشاها منهم فيضاد الغامرة. نتوجه إليك بعشر وسائل لديك سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على الذات الكاملة مستودعا للأمانة وحفظ الصدق وحامل رايته دعوته العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص في شر الأبخار في كل موطن في مواطن القلب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن رؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وعشر الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى خاطر الاقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرع مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطاننا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شر نتوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبلنا منا وما تحركنا به في نياتنا وتجعلنا بحظ هذا الحبيب من الحاضرين وبطلاق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من العابدين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلا هي وسيلة إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والمؤمن بما أمرنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وآلاه وظاهره وعمر ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قبرنا
توبة التائبين أنزل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المقتدين والظالمين وابسط بأجلهم ولد حديث جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي حفظ حصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي حفظ حصين من جميع البلايا من الحفظ المكين من الذنوب والخطايا علمنا بنعم وطاعة وصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين